Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diandini Tiara Arduyanti. Saat ini saya mengabdi di SDN Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 1.1 Budaya Positif di SDN Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Penyebaran pemahaman dan penerapan praktik baik di kelas saya mengenai budaya positif kepada rekan guru di SDN Sidomojo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata yang paling mulia, tiada bahasa yang paling istimewa selain puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Aminah selaku Ketua Korwil Krian, yang saya hormati Ibu Rolia FPI selaku pengawas sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomojo, serta yang saya hormati Ibu narasumber kita Diandini Tiara Arduyanti SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 yang diselenggarakan oleh Ibu Diandini Tiara Arduyanti. Saya Evisa Fiagistanti selaku moderator dalam acara ini. Mohon izin untuk membawakan susunan acara diseminasi pemahaman budaya positif dalam aksi modul nyata 1.4. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi budaya positif, dan acara yang keempat penutup. Agar mendapat keberkahan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Aminah selaku Ketua Korwil. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi undangan dari Ibu Tiara yang saat ini melaksanakan kegiatan konsultasi aksi nyatanya. Yang saya hormati Ibu Rolia selaku pengawas sekolah, yang saya hormati Ibu Guru SDN Sidomojo, yang saya banggakan juga Ibu Tiara. Semoga Ibu Tiara nanti diberikan kelancaran, keberkahan Allah dalam menjalani tugas-tugas yang harus dilaksanakan dari sekolah guru ini. Salam mudah-mudahan saya perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sesuai ajaran-ajarannya. Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas undangannya ini. Saya bisa menghadiri kegiatan diseminasi luar biasa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Tiara, yaitu aksi nyatanya adalah budaya positif di SDN Sidomojo Krian Kabupaten Sidoarjo ini. Mudah-mudahan budaya positif
yang akan dilaksanakan ini benar-benar akan diterapkan oleh seluruh warga SDN Sidoarjo ini, karena mau tidak mau sesuai dengan kurikulum Merdeka adalah kita mengedepankan pendidikan karakter, ya, yang kita utamakan adalah pendidikan karakter untuk seluruh warga sekolah, baik itu untuk gurunya, muridnya, kepala sekolah maupun yang masyarakat seperti itu, ya. Jadi boleh itu kita bersama saja kepada Mutiara, semoga apa yang menjadi cita-cita sukses, aman, ya, terkendali seperti itu, sehingga apa-apa yang menjadi cita-cita dari SDN Sidoarjo nanti bisa tercapai Allah, sehingga semuanya itu bisa laksanakan dengan lancar sehat semuanya. Nah, untuk destinasi ini adalah merupakan sekolah yang mulai dari proses pembelajaran di sekolah, mulai dari pembiasaan yang harus dilaksanakan setiap harinya, yang nantinya bisa menjadi contoh di masyarakat. Jadi anak-anak atau murid-murid SD Sidoarjo nanti bisa menjadi tauladan di masyarakatnya. Karena apa? Karena berkat guru-guru penggerak yang sudah diajari oleh para fasilitator, dan modul-modul yang sudah didapatkan nanti bisa diseminasi, ya, dari aksi nyata dengan judul budaya positif di SDN Sidoarjo dan Sidoarjo, saya nyatakan bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi selama kurang lebih 60 menit, dilanjut dengan sesi ngobrol santai, ya, tidak berlama-lama, jangan ragu untuk bertanya, jangan takut untuk berbagi pengalaman, mari bersikap terbuka dan saling menghormati. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nurani Tiara Ardiyanti. Baik, sebelumnya saya akan salam dengan pantun, bisa dijawab cakep gitu ya Bu ya. Minum segelas air hangat, cakep. Biar manis ditambah coklat, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai guru-guru hebat. Iya, semangat lagi, semangat. Nah, di sini saya sebelum membuka punya suatu budaya SDN Sidoarjo cerdas, berprestasi. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan hidayahnya, sehingga pada hari Sabtu pada tanggal 21 Oktober tahun 2023 Bapak Ibu Sidoarjo, SDN Sidoarjo dan Ibu Pengawas dan Ibu Kolil dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif. Diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah ini dalam rangka aksi nyata. Langsung saja Bapak Ibu. Sebelumnya sudah kenal saya berjalan kalau di Kelurahan 9 Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama membuat kesepakatan diseminasi. Bisa contohnya berupa HP-nya di silent. Ibu-ibu bisa menuliskan di kertas itu sticky note, kemudian didata di depan sini. Ya, ada usulan yang pertama apa ibu-ibu? HP-nya di silent ya. Ya, minta tolong dulu dituliskan. HP di silent. Ada usulan yang lain? Seperti mengangkat tangan, juga bertanya, ya, bisa dituliskan di sini ini. Oke, kalau sudah bisa didaftarkan di sini dulu. Satu orang mengambil satu kesepakatan tidak apa-apa. Ya, tinggal mungkin.
saya katakan ini semangat sebagai hal positif ya, tapi memang ada sesi ngobrol santai. Ibu-ibu bisa membagikan pengalaman yang sudah dilakukan terkait budaya positif yang ada di lingkungan sekolah ini. Yang kedua, HMP silent ya, dan juga mengganggu acara presentasi kali ini ya. Yang ketiga ada angkat tangan, bila bertanya, ya, angkat tangan bila bertanya. Kemudian angkat tangan bila izin ke toilet. Yang terakhir ada dari ibu kita. Sama ya, angkat tangan jika mau bertanya ya. Saya tambahkan ini ada berpakaian rapi. Tentunya ibu-ibu semua sudah berpakaian rapi ya hari ini ya. Nah, hari ini bisa kita lakukan di kelas ya, ibu-ibu. Ketika kita menyepakati sebuah peraturan kelas, biasanya kita lakukan di awal tahun ajaran lalu. Saya yakin semua di sini ibu-ibunya sudah membuat peraturan di kelasnya masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apakah menurut ibu-ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Saya terima pendapatnya ya, Bu ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, terima kasih. Terima kasih pendapatnya. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, boleh saya dulu ya, setuju sekali. Oh iya, saya kasih tepuk tangan untuk ibu-ibu saya Sidoarjo. Ya, mari kita bahas apakah pernyataan ibu-ibu ini tadi benar semua apa tidak ya. Oke, kita bahas tujuan diseminasi positif hari ini. Saya akan memaparkan apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, saya ingin semua ibu-ibu sekarang berdiri karena kita akan melakukan ice break. Senang disiplin positif adalah salah satu bentuk untuk membudayakan kegiatan positif sehingga sekolah kita akan menjadi lingkungan yang positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab terhadap anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan
motivasi internalnya, bukan karena ujian atau hukuman. Diingat ya Bapak Ibu, bahwa motivasi internal itu timbul bukan karena untuk mendapatkan ujian atau takut mendapatkan hukuman. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Setiap perilaku di sini kita yakini pasti ada alasannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai positif itu apa ya? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai positif di sini seperti diterangkan Bu Aminah tadi, pada kurikulum merdeka ini kita menggalakkan karakter ya. Di kurikulum 2013 pun seperti itu. Kalau karakter di kurikulum merdeka kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar lurus. Ada juga nilai-nilai positif yang saya ambil dari IBO Primary Years Program atau disingkat dengan PYD. Ada toleransi, rasa hormat, antusias, empati, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai positif itu bisa dikategorikan dalam berbagai hal, seperti contohnya P5, profil pelajar Pancasila, IBO ataupun karakter. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Saya golongkan menjadi 3. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik dari dalam diri. Motivasi ekstrinsik ini salah satunya muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya memakai helm karena takut ditilang, gitu ya. Berarti itu adalah sebuah motivasi ekstrinsik. Seperti yang dijawab Bapak Ibu tadi, apakah hukuman dapat memunculkan motivasi? Tentunya dapat, tapi motivasi yang timbul adalah motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik yang lainnya adalah untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Saya akan belajar karena nanti saya di kelas akan mendapatkan bintang 5 dari guru, gitu. Saya akan mendapatkan nilai 100 dan saya akan dapat ranking 1. Seperti itu. Itu adalah contoh bentuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga ada motivasi intrinsik. Motivasi ini menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya untuk menjadi lebih baik. Itu ya. Sudah paham di sini Bapak Ibu bedanya? Nah, pada budaya positif di sini, saya mengajak ibu guru di SDN Sidoarjo ini untuk bersama-sama menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam siswa, sehingga siswa itu dengan senang hati memiliki nilai-nilai positif yang tadi saya sampaikan untuk dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari tanpa takut dihukum atau tanpa mengharapkan ujian atau imbalan. Selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Ada yang penasaran loh, ini dikasih penghargaan tapi kok sebagai bentuk hukuman. Saya jelaskan ya Ibu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya dan akan ada faktor ketergantungan yang terjadi. Berikut beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie-Kohn. Yang pertama, pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu bersifat menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Kemudian ada penghargaan menurunkan kualitas.
Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lalu bagaimana kita memberikan penghargaan kepada siswa kita kalau dirasa penghargaan itu adalah suatu bentuk hukuman? Nah, ibu guru bisa menggantinya dengan nilai kebajikan, yakni diberi apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan baik atau bagus, perlu diingat beberapa hal ya. Yang pertama, beri secara khusus kepada yang benar-benar melakukan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang positif. Kemudian pengakuan secara pribadi, dengan tulus kita memberikan penghargaan terhadap anak. Kemudian pengakuan kepada semua murid secara bergantian dan menyeluruh. Yang keempat, secara konsisten. Jadi jangan si A melakukan penghargaan terus kemudian besok kita lupa karena si B melakukan penghargaan, kita lupa tidak memberikan apresiasi. Kemudian yang terakhir itu fokus pada proses. Contohnya, kita harus menggunakan kalimat pembuka. Kemarin saya perhatikan, ungkapkan nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali. Pada situasinya juga diungkapkan. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi anak itu tahu mengapa dia itu diberi penghargaan. Jadi kita fokus pada prosesnya. Jangan langsung gejol, bagus. Ya, hebat sekali Bu Evi karena sudah bisa menuliskan kesepakatan diseminasi dengan sangat baik gitu ya Bu-ibu ya, jadi harus dijelaskan. Contoh selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di kelas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di rumah. Selanjutnya, saya minta ibu-ibu di sini menjawab pertanyaan dari saya. Nanti saya kasih hadiah lagi, ya. Menurut ibu-ibu ini adalah hukuman atau konsekuensi? Perintah. Hukuman. Wah, dapat dua perintahnya sekali. Karena sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hanya terlambat habis sekolah. Ini konsekuensi ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bentuk apa? Silakan. Hukuman konsekuensi. Bu Rita, hukuman. Kita lihat jawabannya sama-sama ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Rita, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejuruan. Hukuman. Kita lihat ya. Pertama hukuman konsekuensi. Tadi yang salah ini yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat gaji di sekolah ya. Iya, apa? Ya. Itu artinya hukuman ya, karena anak disuruh melakukan kegiatan fisik tidak pada saatnya. Kalau kenapa lari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Karena dia lagi belajar PJOK seperti itu. Nah, di sini hukuman adalah salah satu identitas yang gagal. Kemudian konsekuensi itu dan restitusi termasuk ke dalam kegiatan disiplin, namun dapat menghadirkan identitas yang sukses.
Nah, bisa dilihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman bersifat negatif, jika konsekuensi bersifat netral, restitusi itu bersifat positif. Baik. Nah, saya berikan salah satu contohnya ya. Kalau hukuman itu anak jadi membenci peraturan, tapi kalau konsekuensi anak akan menghormati peraturan. Restitusi, anak akan menghormati peraturan dan dirinya sendiri. Contoh yang lain, kalau hukuman ini menyakitkan dan harus terjadi, anak tidak diberikan pengertian, jadi langsung dihukum seperti tadi ya, anak disuruh push up 15 kali. Kemudian kalau konsekuensi harus terjadi, ketika kalian mengambil buku tenang, kalian harus mau mengganti buku tersebut. Kalau restitusi merupakan pilihan, jadi kita bisa berdiskusi dengan anaknya, jangan langsung disuruh mengganti. Jadi kita kasih pilihan, keyakinan apa yang kamu langgar dan apa yang harus kamu perbaiki atas tindakan yang kamu lakukan. Bisa mengerti ya Bapak Ibu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari roda 2? Supaya anak jalan. Masih banyak ibu-ibu warganya tenang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, meningkatkan keyakinan disiplin. Nah, saya rasa ibu-ibu di sini sudah mulai paham apa itu hukuman, apa itu restitusi dan rangkaan. Begitu pula tentang teori motivasi, karena sudah bisa menjawab ini sesuai dengan motivasi intrinsik ibu-ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita bisa lihat Ibu di dalam diagram ini, semuanya pasti membuat peraturan kelas ya. Nah, peraturan kelas ini harus kita jadikan sebagai suatu keyakinan. Bagaimana untuk membuatnya, nanti saya akan mengajarkan dan memberitahu ke ibu-ibu tentang kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas saya dalam membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya keyakinan itu akan dapat menimbulkan lingkungan yang positif karena kita yakin dan kita akan berusaha untuk menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri setiap siswa kita gitu. Yang nantinya akan diharapkan menjadi sebuah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah SDN Sidomujo. Nah, seperti ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tadi saya rasa ibu-ibu di sini sudah membuat peraturan kelas yang ada di dalam kelasnya masing-masing. Yang pertama, kita membuat peraturan dengan berdiskusi kepada anak-anak ya. Yang kedua, kita akan mencatat peraturan-peraturan itu pada suatu kertas besar atau menempelkannya di tembok. Kemudian yang ketiga, kita harus menyusun kalimat itu yang tadinya positif, negatif, harus kita jadikan suatu kalimat yang positif. Contoh, jangan berani di kelas atau koridor. Kan ada kata jangan, berarti itu negatif. Kita harus ganti menjadi positif, yakni berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan ramai, berarti positifnya menghargai ibu ya, menghargai guru, bisa diganti seperti itu. Tidak boleh berkata kotor, bisa diganti seperti
Ya, berkatalah yang baik, seperti itu ya. Nah, lanjut. Kemudian kita tinjau kembali keyakinan kelas yang kita buat tadi untuk menemukan nilai kebajikan dan keyakinan yang dituju. Tadi kan sudah ada nilai-nilai kebajikan ya, seperti profil pelajar Pancasila, karakter, dan IBO. Nah, contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yakni saling menghormati, atau nilai kebajikannya adalah hormat. Nah, dari nilai kebajikan itu kita dapat membuat tabel T. Seperti ini tabel T ya. Di sini ditulis nilai kebajikannya, hormat. Yang di sini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya tampak seperti, datang tepat. Kita tidak langsung menghukum mereka atau mengakhirkan mereka ke konsekuensi. Kita harus melakukan restitusi, proses untuk siswa tersebut mengenali dirinya, mengerti nilai-nilai keyakinan apa yang mereka langgar, yang nantinya akan mengembalikan mereka kepada identitas tugasnya. Kemudian ada tabelier. Tabelier di sini terdiri dari 3 bagian: terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kita bisa menuliskan di bagian yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Jika di bagian terdengar itu seperti sebuah perkataan, terima kasih, tolong, atau permisi, boleh saya pinjam. Yang lainnya kita bisa selesaikan ini bersama-sama ya, seperti itu. Yang bagian berperilaku seperti tersenyum ramah, memberikan rasa hormat, memberikan ruang bekerja, dan postur tubuh yang tenang. Tidak boleh
Siapa yang mau membacakan? Kalau kalian silakan membacakan. Peraturan nomor 5, jaga kebersihan. Peraturan nomor 5 sudah positif ya? Ya. Jagalah kebersihan. Peraturan yang ke-6, siapa yang membacakan? Satu. Dilarang keluar kelas dengan alas tidak jelas. Apa katanya Mas Fatih? Dilarang keluar Iya, tidak boleh keluar dengan alasan yang tidak jelas. Apa ya kira-kira di sini? Ya. Tidak boleh keluar tidak boleh disiplin, good job, pinter. Tepuk tangan untuk Mas Fatih dan Mbak Isya. Yang ketujuh, siapa yang mau membacakan? Mana ya? Nomor 7 bertanggung jawab jika meminjam barang teman. Apa tadi Mbak Raya? Nomor 7 bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Berarti sudah positif ya? Cara tulis bertanggung jawab. Peraturan nomor 9 dan 10 dibacakan oleh Vano. Ujian mata pelajaran lain. Katanya Mas Vano, boleh makan dan minum di dalam kelas Boleh. kecuali saat ujian. Kira-kira itu masuk ke mana yang sudah ditulis? Positif. Iya, pinter. Bertanggung jawab. Wah. Siapa yang mau menjawab, membacakan peraturan nomor 9 dan 10? Coba dikasih. 9 disiplin dan tertib. 10 tidak ramai di kelas. Iya. Apa katanya Mas Dikasih nomor 9? Disiplin dan tertib. Disiplin sudah ada. Apa yang belum ada? Tidak tertib. Oh, tertib. Tidak aneh gitu. Dalam kelas kira-kira masuk ke dalam mana? Positif dan negatif. Iya, masuk ke dalam mana? Positif. Tidak di sini. Udah. Iya, menghormati dan menghargai guru sama tertib. Duduk siap. Mana semangatmu? Cek mutiara jel-jelnya ya. Persiapan? Sudah siap? Kelompok 3. Adalah mandiri terdepan dalam pasti jalan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok. Kita dengarkan suaranya. Kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang bicara mau yel-yelnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini suaraku. Buha, buha. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Kelompok kreatif karya Hebat. Nah, karena sudah bersemangat semuanya, silakan perhatikan lagi keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Nah, kan? Ya, coba di sini lihat ya anak-anak ya. Kita kelompokkan dalam payung. Oke, payung yang pertama menghormati. Masuk yang mana menghormati? Tidak lama ya. Kemudian tertib ya. Duduk siap, disiplin itu online ya. Itu mengerti 1, 2, dan 8. Enggak, payung nomor 4.
Oh, berkata baik dan sopan ini ya. Ini maksudnya nomor 1, 2, 3, 4 menghargai. Ya. Oke. Oke, nomor 1, 2, dan 3. Nah, kemudian menghargai. Nomor 6, termasuk tadi menyayangi, menghargai dan menyayangi teman ya. Terus apalagi kebersihan, jaga kebersihan, masuk kebersihan, kebersihan. Nomor berapa? 5. Kalau disiplin, datang tepat waktu ya. Kayak habis istirahat tuh, masuk ke sekolah tepat waktu juga. Terus bertanggung jawab seperti apa? Mengembalikan barang kemarin. Pinter. Tertib sekarang. Mendengarkan. Siap. Oh, tadi duduk siap masuk apa? Mau apa ya? Terus apa? Memakai sekolah yang lengkap. Iya, pinter. Terus apa juga? Ya, ada jalan-jalan juga. Membawa buku sesuai dengan Jadwal. ya. Iya, jadwal. Sudah ya? Lengkap? Oke. Sekarang mari kita buat tabel T namanya. Tabel T. Oke. Kita membuat tabel T. Ya, kita membuat tabel T. ini juga yang T. Yang ini adalah kalimat yang positif, tampak seperti kalimat positif ya. Yang di sini adalah kalimat negatif. Tidak tampak seperti ya. Apa yang mau kita sepakati dulu? Menghormati dulu ya. Oke, menghormati. Kita lihat keyakinan kelas yang menghormati. Kira-kira yang tampak seperti itu apa ya anak-anak ya? Apa? Menghormati ada di sini tadi. Menghargai dulu. Menghargai dulu ya. Mendengarkan dulu. Menghargai dan menyayangi teman. Yang di sini Siap saja. mendengarkan dulu. Berarti tidak seperti apa? Ramai ya. Oh pinter, ramai di kelas. Ramai di kelas. Oke lanjut. Yang menghormati lagi kira-kira apa ya anak-anak ya? Duduk siap. Nah, duduk siap. Duduk siap saat belajar. Terus Menghargai dan menyayangi teman. yang tidak tampak seperti dulu. Kalau sampean tampak seperti ini setiap saat pelajaran, berarti Tidak siap saat. berarti kebalikannya apa? Keliling. Berkeliling saat pelajaran. Kemudian selanjutnya yang tampak seperti apa? Menghargai dan menyayangi teman. Mata yang baik dan
Oke, kata yang baik dan sopan ya. Berkata baik dan sopan. Yang tidak tampak apa? Itu berkata kotor. Berkata kotor. Berkata kotor. Ya, kemudian kalau seumpama tampak sepertinya tentang tepat waktu, walaupun disiplin itu berarti termasuk menghormati guru ya. Oke, datang tepat waktu. Tidak tampak seperti apa? Datang terlambat, pintar. Gampang sekali ya. Iya. Oke, apa lagi? Bertanggung jawab. Kita masukkan bertanggung jawab di sini. Bertanggung jawab tadi apa contohnya? Meminjam barang. Iya, berarti habis dipinjam diapakan? Kembalikan. Oke, mengembalikan itu masuk positif apa tidak positif? Positif. Positif. Mengembalikan Barang barang yang kita yang kita pinjam ya. Tidak hanya barangnya teman, barangnya mutiara atau barang fasilitas sekolah juga harus kita jaga. Kalau tidak tampak sepertinya apa yang kira-kira ya? tidak Barang yang kita pinjam. Duduk siap. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana? Mana? Tepuk semangat. Prikitiu. Pintar. Mari kita tulis bersama-sama ya Nak ya. Mulai dari judul keyakinan kelas. Ini yang harus Mutiara setuju? Oke, untuk tabel T-nya tampak seperti dan tidak tampak seperti yang buat T-nya juga Mutiara setuju? Ada berapa peraturan di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Ada 5 ya Nak ya. Oke, ada tulisan menghormati, tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini kira-kira yang nulis kelompok berapa? Diurut apa diajak? Ajak ya. Ya, oke. Menghormati, tampak seperti, tidak tampak seperti. Peraturan yang pertama, mendengarkan dulu, ramai di kelas. Ditulis kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Tulis duduk siap saat pelajaran, berkeliling saat pelajaran, berkata baik dan sopan, berkata kotor. Kelompok 3 kelompok 3 ya. Kelompok 4 menulis datang tepat waktu, datang terlambat, mengembalikan barang yang kita pinjam dan tidak mengembalikan barang yang kita pinjam. Kelompok apa? Terus tugasnya kelompok 2 apa kira-kira? Tugasnya kelompok 2 adalah membuat hiasan
kosong yang nanti kita tanda tangani bersama-sama untuk keyakinan kelas kita dan membantu berbiara menggunting yang terbentuk sama yang ini. Setuju? Setuju. Bisa? Bisa. Jadi kayak gitu ya, kecil-kecil aja nanti ditempelkan. Bisa? Ya. Terima kasih kelas 4. Tepuk semangat. Prikitiu. Setelah itu bisa dihias ya sama siswanya dan ditempelkan di pojok kelas, di pojok kelas atau bagian-bagian yang bisa dilihat siswa kita, seperti itu ya Mbak. Gitu. Jadi kita langsung saja kepada kegiatan selanjutnya ya. Karena sudah mulai selesai, kita ice breaking dulu ya Pak Ibu ya. Namanya adalah kelipatan tiga. Jadi kalau ada kelipatan 3 bukan bilang angkanya, tapi bilang iya, paham? Iya, cepat ya, biar nanti yang salah bisa kejaring. Oke, saya mulai dari Bu Aminah. 1, 2, dor. 4, 5, dor. Berapa? Dor. 9, 10. Bulannya 9 Kutarikan. bilang harus kan 9 ya dia harus bertanggung jawab ya dilanjutkan 10 masih gitu 13. aduh 13 dia gunakan maju ke depan 9 tadi 13 14 kan itu 14 kita juga akan silakan di depan sini. Iya, apa ya Bu ya, maaf ya. Bukan contoh bahwa kan ini ya Bu ya. Dor gitu ya. 1 ya, enggak ada kanan, kiri, 1, 2, 3. Tepuk tangan, saya kasih dua iya, boleh banget. Ini sama. Iya, kita harus usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita
terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, sandang pangan papan, rasa kasih sayang, diperdulikan, berbagi, kerjasama dalam tim. Yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan suka berprestasi. Yang keempat ada kebebasan, mandiri dan mencoba hal baru. Yang kelima ada kesenangan, ingin selalu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dulu. Nah, ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi pemantau, adapun posisi manajer. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan ibu-ibu perhatikan video berikut ini. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan dari dosen dan contoh kehidupan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Bagi memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlihat dua pendidik di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli makan basah 2 kali. Kenapa saya harus beli kamar basket? Kenapa? Kamu nggak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, mengikuti, dan menunggu. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan ayah, dampak yang terjadi pasti ketika murid berada pada posisi ini dapat bercenderung bahkan berlebihan. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah. Tidak bisa mengenal kamu. Gimana ini? Ibu Sri Nareng.
Ibu harus salah coba. Dan sudah lain kali jangan bertemu sama dia ya. Kamu tidak perlu apa lagi untuk diri terus. Bisa jangan sana coba. Wah, Iya Bu, habis saya Bu. Iya Bu, saya tahu tadi, jadi biar bisa kencang, kita kencang Bu. Bisa Bu. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Lalu seperti itu, kamu berbicara dengan nada suara cenderung sedang juga untuk menjaga suasana perasaan. Dari identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan risk kepada produk. Di sini belum absennya, sehingga hal murid bisa berperilaku baik. Namun mereka mendapat tentu saja. Iya Bu, saya lihat ininya. Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal pamit sama saya Bu. Baik, kalau kalian komputer apapun di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang kami lakukan adalah Kak Emma dan ibu Pia. Kira-kira apa yang bisa kamu kalian? Apa yang sudah saya lakukan? Baik, jadi kalian akan sedang alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan Untuk membimbing balik memiliki sikap disiplin yang positif, dan itu menjadi bertanggung jawab dan mencapai bersama. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, dan murid akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ini dikaji setiap minggu. Pada posisi ideal, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, baik Bapak Ibu, seperti itu tadi ya, ada 5 posisi kontrol. Nah, dari kelima posisi tadi, dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ini lagi berada di posisi yang mana? Teman, ya. Kalau Bumi ada di posisi apa? Lebih membuat rasa bersalah, teman, penghukum, atau manajer, bahkan penghukum. Iya, gitu ya. Iya, dimaklumi ya. Ya, saya pun juga seperti itu. Beberapa kali saya juga pernah berada di posisi penghukum. Beberapa kali saya juga pernah ada di posisi pembuat rasa bersalah. Sampai biasanya pegel ya Bu ya. Gini, ya Allah, kok gini lagi? Kamu gak kasihan gak sama ibu? Melas gitu ya. Tapi jujur, saya ini lebih cenderung ke posisi teman ya. Iya, ini adalah identitas yang berhasil. Namun anak itu nanti akan menjadi tergantung sama kita. Dan kalau kita berganti, pasti kan setiap tahun kan kita berganti ya, naik terus ya kelasnya. Pasti nanti dia itu merasa ketergantungan dengan kita. Saya pun juga biasanya mengalami seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita untuk bersama-sama menuju ke posisi manajer agar lebih dihargai oleh siswa dan siswa lebih bertanggung jawab, bisa menemukan identitas dirinya ya. Saya juga masih proses untuk menjadi guru di posisi manajer. Menarik sekali ya ibu-ibu ya. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses di mana kita untuk memperbaiki kesalahan siswa dari identitas gagal ke identitas yang sukses dan membuat siswa itu lebih bertanggung jawab. Tentunya melakukan restitusi ada suatu proses ya, agar kita bisa pahami bersama dan terapkan bersama-sama. Proses yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan kebenaran. Saya bahas satu-satu, mulai dari menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ibu-ibu bisa dilihat di kertas yang sudah dibagikan di awal. Ini ada sebuah kasus. Nanti kita baca bersama-sama. Nah, kemudian ada contoh tanggapan di bawah sendiri, ada tabel, ya, ada tabel. Nah, tabel yang pertama ada menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada di situ. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita mencari solusi dari permasalahan ini, bukan mencari siapa yang salah. Kita stabilkan identitas siswa itu. Bagaimana cara kita itu belajar dari kesalahan dan bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat. Setelah dilakukan,
ini akan menggeser ke identitas gagal, ke identitas dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Tahapan yang kedua yakni validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku ini pasti ada alasannya. Nah, pertanyaan yang bisa dilakukan untuk melakukan proses restitusi yakni kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Setelah sesuatu itu distabilkan identitasnya, saya yakin tapi tidak 100% ya anak itu bisa bercerita ya semua ke kita kenapa tadi kesalahannya. Setelah dia bisa menjelaskan alasannya, mungkin dia ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi ya. Mungkin dia kebutuhan dasarnya itu ingin bermain atau ingin dihormati temannya sebagai pemimpin, atau dia kebutuhan dasar ingin bertahan hidup seperti sing royok panahnya koncone gitu ya. Mungkin dia lagi lapar gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah dia bercerita, kita kuatkan. Ya, Ibu hargai kamu sudah jujur. Terima kasih sudah tidak melakukan tindakan yang lebih dari itu. Contoh seperti memukul teman dan lain sebagainya yang lebih ekstrim gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, untuk selanjutnya guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, untuk mengenali dan mengakui kebutuhan dasar murid akan memperbaiki hubungan dengan murid lainnya gitu. Untuk kegiatan yang ketiga yakni kita dapat menanyakan keyakinannya. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi intrinsik dari dirinya. Pertanyaannya sudah di situ. Kira-kira dari kejadian tadi anak ya, keyakinan apa yang sudah kalian lakukan? Karena anaknya sudah membuat keyakinan keras seperti ini secara bersama-sama ya. Contoh itu kalau anak itu meminjam dan teman tidak dikembalikan, ya keyakinan apa yang sudah bilang? Tahu? Tanggung jawab. Iya. Menurut kamu, apakah tanggung jawab itu penting? Nah, kalau dia jawab penting atau tidak, Bapak Ibu bisa menerangkan mengapa tanggung jawab itu penting untuk memperbaiki hubungan dan agar contohnya agar dia dipercaya seperti itu. Nah, ini mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Setelah anak dapat menjelaskan tindakan apa yang salah, kita dapat menanyakan apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan tersebut. Kalau tidak, Anda bisa Bapak Ibu bisa menanyakan lagi kepada murid tersebut, kira-kira tindakan apa yang dapat memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Jadi prosesnya panjang ya. Saya yakin di sini Ibu sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi ini. Namun penerapannya mungkin lebih ke langsung ke validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan mengapa. Ya, kalau proses restitusi ini biasanya kalau menanyakan tindakannya salah langsung anak-anak biasanya tidak jujur ya, karena kita di awal tidak berpihak kepada mereka. Kalau kita di awal itu berpihak kepada mereka kayak tidak apa-apa membuat kesalahan itu hal yang wajar ya, yang menstabilkan identitasnya. Mungkin nanti anak-anak pada tahapan kedua dan ketiga bisa lebih terbuka lagi dengan kita. Nah, di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas saya. Kemarin ada 2 kasus karena waktunya sudah siang ya, saya ambilkan di kasus yang kedua saja. Kedua, Kolinda sering meminjam pulpen dari temannya. Bahkan saat ujian berlangsung, Kolinda meminjam pulpen. Teman-temannya banyak yang mengeluh pulpennya rusak, bahkan bilang akibat Kolinda. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Linda. Mbak Linda dikira melaporkan dari ketua kelas Linda. Bahwa ini sering menjadi tanda. Nah, dia tidak melaporkan dari ketua kelas Linda.
banyak menghadapi dari itu sampai 1 bulan. Kamu bilang kalian kemudian itu tapi kalau sampai rusak dan hilang sampai tapi kamu yang itu wajar. Sekarang apa itu dan semua orang itu pergi bersama. Tapi bagaimana cara kita untuk belajar dari kesalahan itu nggak mau kita juga harus berusaha seperti untuk bersama dengan kesalahan itu membuat kita setuju aja. Kalau itu kita dari solusi apa ya? Kita anak yang boleh kita orang yang mengenai sakit dan tidak punya hasil. Tempat sekarang berbicara menurutnya kalau melakukan itu bisa mendapat kita sendiri dengan menggunakan orang lain. Pada waktu pertama sekali itu menjalankan diri sendiri, memberi orang dipastikan bahwa kita dapat terjadi dan terpercaya dengan teman-teman dan memastikan. Iya, Bu, maaf, saya sudah mencoba dalam menggunakan makanan lain dan saya juga tidak berlalu lama. Saya sekarang bisa seperti budaya orang Ya, seperti itu ya ibu-ibu penerapannya ya, nanti bisa diterapkan. Proses segitiga restitusi ini bisa diterapkan juga sama anak kita ya ibu-ibu ya. Kalau sama mereka berbuat salah, jangan langsung kita tanyakan validasi tindakan yang salah, kita stabilkan dulu identitasnya agar mereka itu tenang dan mau terbuka pada kita. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah, yang ketiga baru kita tanyakan keyakinannya. Jadi Bapak Ibu di sini tidak hanya bisa diterapkan di sekolahan, dengan juga bisa menerapkan di rumah, dengan bisa membuat keyakinan dengan anak-anak dengan ya seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, di sini saya punya lagu tentang segitiga restitusi agar menancap di hati dan selalu diingat, dapat diterapkan. Mari kita nyanyi bersama-sama dengan nada belum hilang. Saya berikan contoh 1 kali, kemudian kita nyanyikan bersama-sama ya ibu-ibu.
Saya mulai. Marilah kita belajar segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan, menguatkan karakter, membantu murid menjadi lebih memiliki rasa tanggung jawab. 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Pertama, stabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan salah yang murid perbuat. Ketiga, tanyakan keyakinan. Oke, kita mulai bersama-sama, boleh dipakai mic-nya. Nah, ya. 5 posisi kontrol yang baik untuk kita tentunya adalah posisi manajer, ya, dan dapat menerapkan restitusi untuk memperbaiki kesalahan murid. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya mau berpatung. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya adalah sesi ngobras, yaitu ngobrol santai yang akan diisi dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari ibu guru semua untuk narasumber kita. Ada yang bertanya? Dari Ibu Rinsa, monggo. Silakan Bu Rizka, nomor saja. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Tadi disampaikan penghargaan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Contohnya memberikan penghargaan berupa jempol, bagus, good job, dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah saya jawab ya Bu Regi. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Rinsa. Apakah yang dilakukan Bu Rinsa dengan memberi jempol, good job itu adalah suatu identitas yang gagal atau tidak ya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa hukuman karena memberi penghargaan itu sama dengan memberi hukuman ya. Nah, kita harus kembali ke hal yang disampaikan Bu Rinsa tadi adalah suatu ujian secara verbal ya, memberikan penghargaan secara verbal, bukan barang ya. Nah, di sini kita dapat melakukan memberi penghargaan melalui pengakuan dan apresiasi. Fokus pada prosesnya ya Bu ya, jangan langsung ujung-ujung oh ya hijau. Kemudian secara pribadi harus secara khusus dan konsisten seperti itu. Nah, begitupun prosesnya. Sebelum kita memberikan penghargaan harus dengan suatu kalimat pembuka. Seperti apa? Memangnya bujok ya. Tindakan yang sudah dilakukan Rizka sudah bagus dengan apa? Nilai kebajikannya, bertanggung jawab, mengembalikan atau membantu temannya yang kesusahan dalam menulis atau mengerjakan soal ya. Kemudian situasinya pada saat Mbak Naila kesulitan mengerjakan soal matematika seperti itu ya Bu ya. Jadi kita boleh memberikan ujian secara verbal itu dengan prosesnya, ada pembukanya, kemudian ungkapkan nilai kebajikannya dan situasinya. Jadi tidak harus ujuk-ujuk bucok gitu ya. Ya, bisa dimengerti? Sudah? Terima kasih. Yang lainnya apakah ada pertanyaan lagi? Ya, cukup. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oh, ada lagi? Oh ya, mau kalau apa? Barangkali ada penguatan atau saran yang diberikan kepada narasumber. Bu Ita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tiara yang sudah berbagi praktek baik hari ini.
sehingga terbuka wawasan kami tentang salah satunya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sehingga kami punya paradigma baru tentang budaya positif. Banyak pengetahuan baru lainnya seperti membuat keyakinan kelas, ya, seperti tadi ada 5 posisi kontrol yang selama ini posisi teman yang saya anggap tindakan yang paling baik, ternyata hal itu membuat anak menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, barangkali ada tanggapan dari Bu Tiara? Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, selama ini kita menganggap posisi teman itu adalah posisi yang terbaik ya. Namun alangkah baiknya kita untuk belajar bersama-sama memposisikan diri sebagai manajer agar kita dapat membentuk identitas siswa dan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan seperti itu Bu Evi, tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Akhirnya acara diseminasi budaya positif sudah usai dilakukan oleh narasumber kita, Ibu Dian Tiara Ardianti. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang hadir dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 9 dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Ibu Dian Tiara yang telah berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua, dan juga terima kasih atas waktu serta semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang positif juga untuk kita semua. Saya akhiri acara hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Evi, guru kelas 5, rekan sejabat dari Ibu Tiara. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah diterangkan oleh Bu Tiara. Menurut saya kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena di dalam kegiatan itu saya mendapatkan ilmu baru tentang segitiga restitusi, kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas sehingga bisa saya terapkan di kelas saya untuk membuat kelas saya lebih kondusif dan menyenangkan. Terima kasih untuk ilmunya, semangat untuk Ibu Tiara, sukses terus CGP Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Aulia. Saya Korita. Saya kelas 4 SDN Sidomojo. Kami muridnya Bu Tiara. Kami senang sekali diajak Bu Tiara untuk membuat keyakinan kelas. Dengan membuat keyakinan kelas, kami menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin, tertib, menghormati guru, menyayangi teman. Semoga kelas 4 kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.